Hai semuanya, jumpa kembali di pembahasan Java Graphical User Interface dengan menggunakan Eclipse dan NetBeans bersama saya Robin. Langsung saja, pembahasan kali ini adalah mengenai cara memanfaatkan komponen table dari Java Swing dan juga komponen kotak dialog, kotak message, ya, kotak pesan, kotak dialog dari fitur JOption Pane. Oke, kita mulai aja. Saya langsung ke Eclipse. Oke, barangkali project yang lama perlu saya tutup dulu. Oke, supaya tidak terlalu berat. Oke. Nah, jadi kita membuat sebuah project baru, Java project yang baru. Saya beri nama misalnya table and option pane lah. Table and option pane. Next. Finish. Oke. Nah, kemudian source di sini kita seperti biasa menambah JFrame form ya. Kita beri nama form utama. Oke, finish ya. Oke, sambil menunggu kita melakukannya juga di NetBeans. Kita lakukan new project Java application. Mungkin saya tidak butuh main class ya, ya, nama projectnya adalah table and option pane juga. Oke, sambil menunggu saya kembali ke Eclipse. Oke, nah jadi di Eclipse ini kita pada saat mau masukkan table nanti beberapa hal ya, misalnya informasi dari kolom-kolom itu akan kita masukkan ya. Oke, sambil menunggu, nah udah siap. Kita masukkan misalnya sebuah JTable ya. Di sini namanya mungkin table aja ya. Table. Ini dia JTable. Oh, tapi sebelumnya kita tidak lupa menggunakan grid back layout seperti biasa. Kemudian komponen JTable-nya kita masukkan. Oke, nah ternyata JTable ini memenuhi penuh ya, memenuhi keseluruhan tempat yang agak besar ya. Oke, sebentar, mungkin saya tidak menggunakan grid back layout dulu. JTable kita buat. Misalnya JTable-nya saya buat di atas misalnya ya, JTable di atas ya, atau sebaiknya di bawah ya, JTable. Oke, saya buat di bawah. Oke, kemudian saya baru menambah grid back layout. Oke, itu dia, jadi JTable-nya di bawah ya. Oke. Ya, nah selanjutnya saya akan menambah beberapa label dan button ya. Label. Oke. Sepertinya table saya hilang ya. Coba saya ulangi, tidak bisa diklik. Oke, mohon maaf, memang tidak. Saya tidak selalu menggunakan JTable ya, jadi sehingga agak lupa-lupa ingat. Jadi mungkin di video ini saya akan melihat code yang lama ya, code saya yang lama ya. Saya coba sekali lagi JTable. Oke, nah jadi sebelumnya kita mungkin coba mendeklarasikan beberapa hal, misalnya kolom-kolomnya ya. Oke, jadi ini menciptakan table yang baru, JTable yang baru. Tapi tidak lupa juga kita akan butuh beberapa deklarasi seperti misalnya default table model ya. Tapi agar bisa menggunakan table, ya, jangan lupa selalu import JavaX Swing JTable. Nah, saya beri nama misalnya table mana ya? Table gini aja. Oke, sebentar. Default table model ya, default table model. Nah, kemudian importnya default table model juga import ya. Oh iya.
Ya, oke. Import javax dot swing dot default dot swing dot table ya. Dot table dot default table model ya. Oke, baru ini bisa dideklarasikan. Kemudian nanti kita mungkin membutuhkan string ya, katakanlah 3 kolom misalnya ya, 3 kolom. Kita buat misalnya table row aja, table row sama dengan new string sebanyak 3. Artinya kita mau buat 3 kolom dari table ini. Nah, kemudian kolom-kolomnya bisa di set di bagian constructor seperti biasa. Tapi nanti jangan lupa table. Oh iya, mungkin nama tablenya belum diganti. Oke, jadi nama tablenya di sini table. Nah, saya ganti tbl saja ya. Oh, sudah ada tbl. Mungkin table gini aja. Oke, jadi table T besar ya. Oke, tapi jangan lupa nanti table itu di set model menjadi default model yang tadi kita deklarasikan di atas, yaitu tbl tadi ya. Oke, nah jadi sebelumnya tbl ini di set dulu. Ada fitur add column. Ada fitur add column. Oke, kita lihat. Oke, add column misalnya katakanlah kita mendata data alumni ya. Jadi data alumni itu ada name, kemudian ada nama, mungkin ada IP ya, IP kumulatif. Oke, baru table di set model ke tabel ini. Mungkin boleh kita coba run. Oke, masih ada error. Barangkali default table-nya belum kita new ya, belum kita new, sama langsung aja kita buat sama dengan new default table model ya. Oke, kita ciptakan juga sekali lagi. Oke, nah sepertinya tidak kelihatan ya tabelnya. Nah, saya lakukan sekali lagi di NetBeans ya. Siapa tahu di NetBeans lebih oke. Coba. Nah, saya menambah sebuah JFrame form seperti biasa, bernama form main aja. Oke. Nah, saya masukkan mungkin karena desainnya itu lebih mudah di NetBeans ya, jadi sehingga lebih mudah kelihatan ya. Tapi kita coba masukkan sebuah, mungkin saya butuh kontainer ini. Saya butuh kontainer, satu panel di atas ya. Panel ini kalau bisa kita buat alignment. Bisa nggak kita buat nempel ke atas ya? Sejenis alignment atau docking ya? Oke, nggak apa-apa. Sementara gini dulu. Saya masukkanlah sebuah tabel. Tabel aja langsung. Table. Ini dia table. Seperti ini tabelnya. Kemudian saya menambah beberapa komponen di sebelah kiri. Ya, di NetBeans tabelnya lebih nampak ya ternyata. Oke, jadi saya nambah label. 1, 2, 3, kemudian 2 buah text field, 1, tapi nanti baru disambung. Nah, katakanlah ini untuk mengisi data alumni, jadi name, kemudian nama, kemudian IP kumulatif. Oke, nah text fieldnya mungkin boleh dikosong ya, dikosongkan teksnya. Bisa di copy paste ya, copy paste.
Nah, bagi kita yang terbiasa menggunakan Visual Studio, ini membuat tampilan ini memang sedikit sulit ya. Oke, terus saya butuh dua button. Yang satu menambah, yang satu menghapus ya. Oke, kita coba. Nama-namanya kita ganti ya. Variable name untuk tabel, misalnya kita ganti dengan table begini saja. Ini diganti dengan txt name. Yang ini kita ganti dengan txt nama. Button yang ini kita ganti button simpan misalnya, atau button tambah. Kemudian yang ini kita ganti menjadi button hapus. Nah, tidak lupa keterangannya. Tambah. Oke, mungkin perlu disesuaikan ukurannya. Oke. Nah, jadi bagaimana memulai settingan untuk table ini? Oke, sekali lagi kita kembali ke code ya. Oke, jadi di Eclipse tadi tabelnya tidak bisa muncul ya, jadi saya melakukannya di NetBeans dulu. Yang pertama import javax.swing ya, .table. Oke, yang kedua import javax.swing.table. Apa lagi ya? .swing.table. Oh, ini tadi default table model ya. .swing.table default table model. Nah, ini .swing.jtable. Oke. Nah, kemudian untuk menggunakan option pane ini kita juga butuh ya, import javax.swing.jOptionPane. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai kotak dialog konfirmasi dan message box. Oke, kita mulai. Hal pertama yang kita lakukan adalah deklarasikan default table model. Yang kedua adalah array string untuk per baris, untuk data per baris. Jadi deklarasi itu pasti di dalam kelas ya. Jadi kita mulai dengan deklarasikan default table model. Deklarasikan misalnya sebagai TBL ya, TBL data ya. TBL aja ya. Sebagai new default table model, deklarasikan string ya, table row-nya sebagai array ya, sebagai new string dari 3 elemen. Kita buat 3 elemen aja. Oke, ini mungkin tanda kurungnya. Oke. Nah, JOptionPane sendiri tidak perlu dideklarasi karena langsung bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya kita ciptakan. Oh, sudah diciptakan ya. Di sini sudah diciptakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat kolom-kolomnya ya. Jadi si default table model ini itu ada fitur yang namanya add column. Add column apa ya? Seperti biasa data alumni seperti tadi, name, nama, IP kumulatif. Oke. Nah, kemudian supaya nanti default table model ini bisa muncul ke table kita yang di desain ini ya, itu kita perlu memanggil perintah seperti ini. Table yang ada di form itu tekan tombol titik, itu set model. Modelnya adalah default table model yang punya kita tadi. Kemudian kita coba menjalankan projectnya. Ya, ini sebagai main project, main form. Oke, kita lihat. Oke, jadi kolom-kolomnya sudah terbentuk ya, name, nama, IPK. Kemudian apakah kita bisa menggeser atau mengatur lebar kolom ya? Oke, di sini saya kurang yakin juga, tapi kita coba table ya, mungkin set width ya, ada perintah set width nggak ada. Kemudian set column count itu digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah kolom. Kemudian set jumlah row ya, jadi mengganti jumlah row-nya juga ya, row count ini juga sama. Kemudian yang mau kita lakukan tadi adalah mengganti lebar ya. Jadi mungkin ada perintah get column kali ya. Get column, oh ternyata nggak ada. Oke, get column name, oke berarti nggak ada, nggak apa-apa. Kita abaikan dulu. Oke, jadi setidaknya udah tampil. Nah, jadi bagaimana caranya supaya data yang diketikkan di mana dia ya? Data yang diketikkan di teks name, teks nama, teks IP bisa ditambahkan ke dalam. Oke, kita lihat ya.
Jadi apabila tombol tambah ini terjadi event action perform, ditekan gitu, maka kita atur si tabel row di posisi 0 itu diambil dari text name titik get text to string, begitu juga dengan table row yang lain. Ya, table row yang lain 1 2. Yes. Oke, ini diambil dari teks nama, ini diambil dari teks IP kumulatif, lalu get text to string seperti biasa. Oke, di sini masih error ya. Text name, mungkin namanya salah. Oh iya benar, ada salah ketik ya. Text name. Oke, selanjutnya. Oke, teks IPK ya, teks IPK. Oh iya, belum diganti ya, teks IPK. Oke, kita lihat kembali ke source code ya. Oke, jadi setelah data-data name nama IPK dimasukkan ke variabel table row, maka table row ini kita add ke table kita ya, ke table default model kita. Jadi kode ini adalah table titik ya, add row misalnya table row yang tadi kita sudah masukkan ya. Nah, bagaimana dengan cara menghapus ya? Cara menghapus. Jadi kalau cara menghapus, kita coba di button hapus ya. Event action perform. Jadi cara menghapusnya mungkin diketikkan dulu name-nya, kita cari dengan algoritma sejenis sequential search ya. Baru setelah itu kita menemukan data yang paling cocok, ambil posisinya. Jadi kita akan butuhkan integer i untuk mengambil letak posisi data. Kemudian kita membutuhkan perintah while, mungkin i dimulai dari -1 ya. -1 artinya adalah data belum ditemukan. Oke. Nah, jadi kita mulai dengan while kok i post dimulai dari -1. Jadi mencari dengan i dimulai dari 0. Oke, selama i lebih kecil dari jumlah row. Jumlah row itu bisa diambil dari table row count. Get row count. Selama i lebih kecil dari jumlah row dan posisi masih belum ketemu -1 ya. Oke. Nah, jangan lupa i selalu bertambah 1 setiap mencari data. I selalu bertambah 1. Oke, jadi isinya apa ya? Isinya diperiksa satu persatu ya. Nah, jadi untuk memeriksa itu untuk mengambil elemen itu ada fitur ya. Mungkin izinkan saya melihat code lama saya. Itu ada satu code digunakan untuk mengambil data, get value. Get value di baris ke i di kolom ke 0. Kita lihat ya. Nah, jadi begini. Kita bandingkan ya yang mau dicari dengan yang ada di tabel. Yang mau dicari itu ada di txt name titik get text titik to string titik equals kan gitu ya. Nah, apabila sama dengan salah satu equals. Oke, sama dengan salah satu yang terdapat di dalam tabel ya, di get value ya, get value di posisi i, 0 kolom ke 0 ya, baris ke i kolom ke 0. Kalau sama, kalau equals ya memang sama, berarti ada if ya. Berarti ketemu dong. Nah, ketemu. Nah, kalau ketemu maka tandai posisi yang ditemukan ya. Dengan cara posisi sama dengan i sudah ditemukan. Nah, setelah ditemukan kita nanti akan membuat konfirmasi kotak dialog, tapi nanti dulu ya. Nah, jadi di sini kita boleh pasang if jika posisi masih -1 artinya tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, coba panggil kotak pesan biasa dengan JOption pane titik ya, show message. Ya, show message dialog ya. Oke, show kemana? Show ke form ini, frame ini. Jadi this, show ke frame ini. Nah, kemudian pesannya apa gitu? Pesannya apa? Nah, pesannya misalnya pesannya adalah NIM string ya, berarti string. NIM tersebut tidak ditemukan.
Nah, kemudian message type-nya ini bisa dipilih. Ya, message type-nya dipilih dengan memanggil JOption pane titik. Bisa apa namanya, message type-nya tanda seru, tanda error, error ini tanda silang ya. Information tanda i gitu ya. Kemudian question tanda tanya. Kemudian warning itu tanda seru ya. Nah, saya pakai yang warning dulu, yang tanda seru. Ini huruf besar semua ya. Oke, warning message. Ya. Oke, sampai di sini masih ada error illegal start of expression. Sebentar. Saya ulangi ya. Oke, di form ini kemudian message-nya bertipe string ya, name tidak ditemukan. Oh, title dulu ya, title tadi saya lupakan. Title misalnya apa ya, data tidak ada, titlenya seperti itu. Kemudian message type-nya panggil JOption pane titik ya, saya panggil yang warning message, warning message. Oke. Oke ya. Tapi kalau ditemukan mau dibuat konfirmasi boleh ya. Berarti ada if lagi nanti, tapi if-nya nanti ya. JOption pane. Jadi kalau kita butuh respon dari user itu bukan menggunakan show message box tapi show confirm dialog. Show confirm dialog ya, ini ada 4 constructor. Ada 4 overloading. Yang pertama adalah munculkan kemana, yaitu di frame ini. Informasi kedua, pesannya apa? Ya, apakah Anda yakin akan yakin untuk menghapus data ini? Menghapus data ini gitu ya. Nah, kemudian title ya, title. Misalnya konfirmasi hapus titlenya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Buttonnya yang mana? Yes no atau yes no cancel atau apa? Jadi panggil JOption pane lagi, tekan titik ya. Di sini ada pilihan OK cancel gitu ya. Kemudian ada pilihan yes no ya, yes no cancel. Tapi saya pakai yes no dulu. Nah, kemudian jenis kotak dialognya apa? Jenis kotak dialognya adalah ikonnya adalah tanda tanya, question. Jadi panggil JOption pane lagi ya. Titik panggil question message. Oke. Nah, jadi nanti ini akan mengembalikan sebuah nilai. Terlalu panjang ke samping ya, saya enter ke bawah coba. Oke. Titik koma ya. Nah, jadi confirm dialog ini bisa kita pasang dengan if. Bisa kita pasang dengan if atau dipasangkan dengan gunakan sebuah variabel integer untuk menampung, bisa juga ya. Nah, jadi katakanlah saya pakai if. Oke. Jika JOption pane ini mengembalikan nilai JOption pane yes, maka hapus ya. JOption pane yes option ya. Yes. Sebentar, bukan yes option sepertinya. Oke, kita baca keterangannya sebentar. No option artinya value return, berarti yes option berarti value return ya. Bisa dong yes option. Oke. Nah, kalau menghasilkan yes option, cara hapusnya kayak mana? Kan posisinya kita udah dapat, tinggal panggil default model table-nya itu ya. Ada nggak perintah remove? Kalau ada perintah add, pasti ada perintah remove atau delete gitu ya. Nah, remove row di posisi di post yang ditemukan tersebut. Oke, kita mencoba ya. Kita coba. Jadi di sini kita sekaligus sudah pakai option pane dan pakai table ya. Oke, kita coba menjalankan. Oke, masukkan NIM 01 misalnya nama Adi, IPK 3 misalnya, tambahkan ke dalam. Oke. Masukkan 02 Budi, IPK 4 misalnya, tambahkan. Masukkan 3 si siapa ya? Si Chandra misalnya. Chandra IPK 2,5 misalnya, tambahkan. Rupanya Budi mau dihapus, diketikkan NIM-nya, tekan hapus, nanti ada konfirmasi.
Apakah yakin untuk menghapus? Jadi kalau saya pilih no, tidak terjadi apa-apa. Kalau saya pilih yes, maka si Budi akan hilang ya. Oke, jadi di video kali ini saya mencoba dengan menggunakan NetBeans saja. Mohon maaf, karena di Eclipse-nya ternyata JTable-nya ini nggak bisa diperbesar ya. Kebetulan tidak bisa saya perbesar ya. Jadi sekian dan terima kasih sudah menonton.